Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Muslim sejati, sekali beriman Islam, tetap beriman Islam. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kawan semua, saya ingin menanggapi sebuah video. Lagi-lagi videonya si Pak Udin ya, Pak Udin yang terus beraksi ya dengan berbagai macam cara ya, guna membela sohib karibnya si Kosman yang kini sedang tidur manis di rutan Bareskrim ya, karena kesalahan dia ya, karena mulutnya dia yang nggak bisa dikendalikan. Di video ini si Pudin ditemani dengan dua rekannya, satu ibu-ibu, yang satu lagi pria pakai topi ya, entah siapa saya nggak peduli ya. Yang pasti yang saya ingin tanggapi adalah perkataan si Udin ya mengenai Kosman, yang bagi saya ini si Udin sudah hoax ya, sudah masuk hoax dalam artian apa yang Udin omongin tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu mengenai si Kosman ya. Yang Udin menggambarkan Kosman ini bagaikan malaikat ya, namun faktanya tidak. Oke, langsung aja deh kita tonton ya videonya nih ya. Oke. Motivasi yang saya lihat dari MKC dan sudah saya wawancara langsung dengan MKC, tidak ada lain kalau bisa Indonesia hidup toleransi dan damai. Karena MKC ini Tuh dia barusan bilang kan bahwa motivasi MKC tidak ada lain agar Indonesia toleransi, hidup dan damai. Rupanya MKC ini mempunyai cara yang aneh untuk mewujudkan keinginan dia agar Indonesia damai dan toleransi. Bagaimana bisa tercipta damai dan toleransi jika si MKC menelurkan video-video yang menyerang Islam? Ya, yang mengatakan Nabi Muhammad pengikut jin, raja jin, celaka orang sholat dan sebagainya. Bagaimana bisa? Hah? Ini berarti CMKC-nya koslet, cara berpikirnya koslet kalau begitu. Ini seolah-olah seperti saya ingin anak saya tidak ada yang ngerokok, ya kan? Namun saya malah ngasih anak saya ngerokok. Itu kan sama aja sayanya koslet. Nah, jadi gak bener lah. Apalagi katanya setelah diwawancarai ya, kalau orang diwawancarain kan bisa aja gitu membela diri ya, ngomong yang baik-baik ya kan, agar tujuan agar dia ini ya dianggap baik. Padahal fakta yang ada, kita bisa buka kanal YouTube-nya si MKC ya, kita bisa lihat sendiri ya si MKC. Belum lagi di diskusi-diskusinya sama Muslim ya, yang ngomongnya tuh luar biasa ya. Dia bilang Islam ini cara Arab menjajah Indonesia lah sebagainya deh. Ada, tinggal di browsing kok. Oke, ada lagi yang gak kalah lucunya nih, ngawurnya dari si Udin nih. sudah diusir di mana-mana. Dia diusir di kampung halamannya dari 2003 karena banyak orang yang sembuh. Ada yang lumpuh bertahun-tahun didoakan dalam nama Yesus sembuh. Gara-gara menyembuhkan orang itulah yang lumpuh bertahun-tahun, maka Muhammad KC diusir. Iya, masuk akal nggak nih penjelasan kayak gini? Masuk akal nggak? Orang yang bisa menyembuhkan, bahkan sampai menyembuhkan orang lumpuh bertahun-tahun, diusir sama warga. Masuk akal nggak? Ya tentu aja nggak masuk akal lah. Ini kalau di rumah saya nih ada orang yang bisa begitu, warga sini nggak bakal ngusir, malah disanjung-sanjung kan. Apalagi kalau ada orang yang udah banyak sakit bisa sembuh diusir. Nah, ini ini bagi saya ini penjelasan lucu ya, lucu bin ajaib ya. Nah, lagi pula kalau misalnya KC bisa menyembuhkan sehebat itu, kenapa dia nggak datang ke rumah-rumah sakit ya, yang banyak orang sakit, ada orang kena kanker, orang mau diamputasi, orang kena jantung, kena stroke, kenapa KC nggak ke situ aja gitu, yang udah jelas-jelasan. Hah? Kalau memang dia bisa menyembuhkan, Pak, ya kan lucu namanya kan. Nah,
Ini lagi-lagi tidak sesuai fakta yang ada ya, karena menurut berita yang ada gitu ya, bahwa KC ini diusir karena terindikasi dia tuh misionaris dan suka membuat pernyataan-pernyataan. Aduh nih internetnya sedang ini, saya pause dulu ya biar nggak kelamaan ya. Nah, ini saya baca dari daerah.sindonews.com ya. Ini tertulis begini ya. Sekitar tahun 2003, keluarga Kosman diusir dari desa Lemus Gede lantaran meresahkan masyarakat dan teridentifikasi sebagai misionaris ya, sebagai misionaris. Saya waktu itu kerja di bidang jasa transportasi membuka jalur Pangandaran Bandung jelasnya. Asep secara tidak sengaja bertemu dengan KC tahun 2005 di kota Banjar. Bla bla bla. Ya itu, teridentifikasi sebagai misionaris, bukan tukang orang menyembuhkan. Kalau orang menyembuhkan nggak mungkin diusir kan. Dan ini tinggal di browsing aja beritanya bahwa kenapa KC diusir itu banyak kok. Ini karena internet saya lagi kurang bagus, jadi ngebuka juga berat ya. Oke. Tadi kita kembali videonya. Diusir dari Pangandaran, pindah lagi ke Bandung, pindah lagi ke Purwakarta, pindah lagi ke Jakarta, istrinya jadi tukang mas. Wah, udah banyak pindah nih ya, ke sana kemari ya kan. Udah terserah deh kenapa urusannya, saya nggak peduli. Yang pasti ketika di Pangandaran itu diusir karena ada kasus ya. Nah, ini kita skip aja ya omongan si Pudin nih ya. Oke. Ya ini lanjut. Ini luar biasa loh. Bahkan di waktu ketemu saya di Bareskrim kemarin, tempat ruangan itu lampunya kurang menyala, lalu dinyalakan. Ini mulai terang, kata MKC. Ketahuan kamu lagi menginjil, saya bilang gitu. Nah, ini yang menarik ya, penjelasan si Pudin barusan ya. Katanya ketika lampu nyala si KC bilang mulai terang. Nah, kata-kata si Pudin berikutnya inilah yang menarik ya. Dia bilang kamu sedang menginjil ya, ketahuan ya. Nah, ini menginjil di sini maksudnya apa gitu? Sedang mengajarkan Injil ya, mengajarkan Injil kepada umat Muslim atau orang yang sudah beragama atau bukan. Nah, kita harus tahu dulu nih Injil artinya apa ya. Ini kalau kita buka Wikipedia, penginjilan itu artinya mengacu pada praktek menyampaikan informasi tentang set tertentu dan kepercayaan kepada orang lain yang tidak memegang kepercayaan itu. Istilah itu sering digunakan dalam hubungannya dengan kekristenan. Nah, ini yang menarik ya, bahwa jika yang dimaksud si Pudin itu bahwa si KC sedang menginjil itu berarti sedang menyebarkan Injil kepada orang yang beda keyakinan, misalnya kepada umat Muslim atau umat selain Kristen. Nah, ini sudah melanggar peraturan SKB, keputusan bersama 2 menteri ya, yang dimana bahwa setiap warga negara itu dilarang menyebarkan ajaran terhadap orang yang sudah beragama. Ini tertulis dalam mengacu pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri pada lembaga keagamaan Indonesia. Nah, ini pada bab 2 tertulis tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama. Pasal 3 berbunyi, pelaksanaan
penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai umat beragama serta dilandaskan pada penghormatan dan hak kemerdekaan seseorang untuk memeluk dan menganut dengan melakukan ibadah menurut agamanya. Nah, ini yang menarik di pasal 4-nya berisi pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara A. menggunakan bujukan dan tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, penghormatan dan sebagainya. B. menyebarkan pamflet, majalah, bla 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 bla. Nah, jika yang dilakukan KC itu adalah penginjilan, yaitu mengajak orang yang beda agama untuk masuk agama Kristen, maka ini sudah melanggar SKB 2 Menteri ya tahun 1979 ya, karena penginjilan ini adalah mengacu pada praktek menyampaikan informasi tentang set tertentu dan kepercayaan pada orang yang tidak memegang keyakinan itu atau keyakinan sama, ya kan. Ini juga tidak dibenarkan ya menurut undang-undang dan yaitu peraturan dari SKB 2 Menteri tahun 1979. Dan kedua, kata Injil ya. Injil ini kata yang ada dalam Al-Qur'an ya. Mesti lebih tepatnya disebut membibelkan, bukan menginjilkan, karena Injil ini dari Al-Qur'an ya. Dari Al-Qur'an, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menyembah hanya pada Allah, untuk sholat ya kepada Allah, membayar zakat dan tidak menduakan Allah. Itulah Injil yang dimaksud. Nah, mestinya yang kalimat yang tepat bukan menginjilkan, namun membibelkan, karena memang kitab suci agama Kristen adalah Bible gitu. Oke lah, gitu saja. Semoga bermanfaat. Dan ini Saipudin memang tingkah polanya nih semakin tua semakin jadi ya. Ini tua-tua keladi ya nih orangnya. Makin tua makin jadi ya. Aksinya makin pengen ya bagi saya sih menilainya seperti anak kecil ya. Anak kecil nih Saipudin nih, cuman mukanya tua karena memang udah tua. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali beriman Islam, tetap beriman Islam, karena Islam membawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.